Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah online bersama Andri Hermawan. Hari ini kita akan bahas mengenai CTD atau Cumulative Trauma Disorder. Jadi kalau pengertian kata di atas, trauma yang terus bertambah menerus menimbulkan salah order perintah kalau dalam otak mengirimkan sinyal kepada tubuh. Oke, trauma dari keadaan yang tidak teratur muncul karena, ini karenanya adalah terkumpulnya kerusakan kecil akibat trauma berulang-ulang yang membentuk kerusakan cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit. Jadi biasanya karena kesalahan, salah duduk, salah gerak atau salah apa yang terus-menerus dilakukan selama bisa bulanan, tahunan, tetapi menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi dalam organ tubuh atau dalam proses informasi yang diperintahkan dari otak kepada tubuh. Trauma jaringan ini timbul karena, ini ada 3. Pertama adalah over exertion atau proses penggunaan yang berlebihan. Misalnya kalau kita mengangkat barang yang terlalu berat, itu berlebihan. Nah, kalau overstretching, proses peregangan yang berlebihan adalah ini mungkin untuk meraihnya tidak perlu harusnya karena terlalu jauh dia harus meraih sesuatu, itu akan terjadi peregangan yang berlebihan sehingga terjadi overstressing. Yang ketiga adalah overcompression atau proses penekanan yang berlebihan. Ini sama, kalau tadi peregangan melebar, kalau ini menekan kepada kita, jadi penekanan yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan overcompression. Oke, contoh-contoh CTD ini macam-macam. Contohnya adalah tendinitis atau tendon yang meradang dan nyeri. Nah, ini tendonnya atau otot-otot tendon itu akan meradang ya, terasa nyeri. Retractor cuff tendinitis atau satu atau lebih dari RCT pada bahu meradang, pada bahu ini. Kemudian ada tenosynovitis, itu pembengkakan pada tendon dan sarung tendon. Ini biasanya di kaki bisa. Atau carpal tunnel syndrome atau episondilitis, peradangan pada tendon di siku. Siku. Kemudian white finger, pembuluh darah di jari rusak. Nah, ini contohnya. Ya, ini peradangan tendon, itu tendon yang meradang dan nyeri, itu gejalanya sakit, bengkak, nyeri, tekan, lemah pada tempat yang terkena. Contoh misalnya tangan, siku, bahu, dan lain-lain. Kemudian ada retractor cuff tendinitis, satu atau lebih dari tempat retractor cuff tendon pada bahu meradang. Contohnya gejalanya sakit, gerakan terbatas pada bahu. Kemudian ini ada tenosynovitis, ya, pembengkakan pada tendon dan sarung yang menutupi tendon. Nah, ini gejalanya bengkak, nyeri, tekan, sakit pada tempat yang terkena siku, misalnya contoh siku, lengan, dan lain-lain. Kemudian ada juga ini carpal tunnel syndrome atau penyebabnya adalah tekanan yang terlalu berat pada syaraf medianus yang melalui pergelangan tangan. Gejalanya mati rasa, kesemutan, pegal, dan sakit di pergelangan tangan, biasanya pada malam hari. Kemudian ada epicondilitis, itu peradangan pada tendon-tendon di siku gejana. Atau biasanya gejalanya adalah pada siku ya sakit, sedikit bengkak dan lemah. Kemudian ada white finger
atau pembuluh darah di jari rusak. Gejalanya adalah pucat di jari-jari, mati rasa, perasaan seakan jari ini terbakar, dan lainnya. Pencegahannya dan pengendaliannya, bahaya adalah menghilangkan atau mengurangi, mengontrol adanya faktor risiko. 1. Pengendalian secara teknik. 2. Pengendalian secara administrasi. 3. Desain kantor kerja. 4. Pelatihan. 1. Pengendalian secara teknis. Teknik kontrol atau teknik adalah mekanisme yang lebih disukai untuk mengendalikan bahaya ergonomis. Ini mungkin memerlukan rancangan ulang stasiun kerja, metode kerja, dan alat mengurangi tuntutan kerja seperti tenaga, pengulangan, dan posisi yang aneh. Ini secara teknis kita bisa buat semacam instruksi kerja, atau dia dikasih alat tertentu sehingga mempermudah, kasih bangku dan sebagainya, itu secara teknis. Kedua adalah pengendalian secara administrasi, adalah penggantian personil untuk pekerjaan persyaratan yang berbeda. Jadi untuk pekerjaan ini mungkin khusus, atau kita bikin shift atau bagaimana. Untuk membuat jadwal kerja atau jadwal istirahat. Nah, ini perlu juga. Berikutnya adalah pelatihan personil untuk menggunakan metode kerja yang sesuai atau yang cocok. Misalnya kalau kita membutuhkan orang yang memiliki tenaga yang besar dalam mengerjakan tersebut, mungkin penempatannya jangan mencari atau menempatkan orang yang kecil yang tidak memiliki tenaga mungkin ya. Ketiga adalah desain kantor kerja. Kantor kerja harus mudah disesuaikan untuk mengakomodasi pekerjaan melakukan tugas. Misalnya penempatan komputer, tempat duduk, dan sebagainya. Ada di suatu kantor, saya pernah lihat itu, salah satu perusahaan di Astra, itu karena ini pekerjaannya dalam rangka meningkatkan kreativitas, dia didesain kantor kerjanya itu setiap sudut atau setiap temboknya itu warnanya beda-beda. Satu kanan warnanya merah, ini biru, dan sebagainya. Ini menurut pendapat mereka itu dalam rangka untuk merangsang kreativitas seseorang dalam bekerja. Keempat adalah pelatihan. Pelatihan harus memungkinkan setiap orang untuk mengenali faktor risiko dan memahami prosedur yang digunakan untuk minimalkan risiko. Sehingga ada perlu pelatihan-pelatihan kepada orang yang akan bekerja supaya dia tahu betul apa resikonya dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian pelatihan penyegaran harus disediakan setiap tahun, dan pelatihan ulang harus dilakukan ketika personil ditugaskan ke pekerjaan baru dengan resiko yang berbeda atau resiko baru ditemukan. Artinya biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, biasanya setiap tahun dia bikin acara gathering, dia pergi kemana atau membuat kekompakan, jadi orang tuh fresh lagi setiap tahun. Itu akan memberikan semangat, motivasi kepada karyawan. Prinsip-prinsip penerapan ergonomi adalah bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Jadi ya jangan sampai kita bikin suatu alat atau kursi atau meja yang memang tidak sesuai dengan bentuk tubuh tenaga kerja tersebut. Kemudian adalah menghindari kontraksi statis sedapat mungkin, tidak melebihi dari 15% dari kekuatan maksimal. Jadi kalau kita mungkin perlu kita lakukan uji coba supaya yang dimana lebih 15% aja, nggak usah banyak-banyak. Usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Kemudian sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Jadi perlu ada satu gerakan yang membuat dia bekerja lebih fleksibel. Pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Ini contoh misalnya adalah kita bikin ini harus diukur juga, ini berapa sebenarnya yang harus didesain si tingginya meja komputer. Begitu pula dengan ini kita merancang satu desain prasarana kerja dengan melakukan riset terlebih dahulu.
Ya, ini awalnya begini, ya. Ini orangnya agak nunduk begitu, jadi tidak alami. Nah, supaya ini harus bisa saja dibikin sedemikian rupa sehingga dia alami dalam melakukan pekerjaan. Oke, dimensi-dimensi tubuh seperti sudah dijelaskan, ada tinggi tubuh normal, tinggi mata berdiri, dan itu yang harus kita lakukan riset berdasarkan manusianya. Ini contoh-contoh ini kalau dalam bekerja di suatu kantor. Ini juga sama, untuk mengerjakannya harus kita riset dulu. Begitu ngetik atau dan sebagainya. Sumber varian antropometri adalah usia, jenis kelamin, ras, suku, bangsa, dan pekerjaan sama pola hidup. Kesimpulannya adalah penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat membuat berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman K3 di tempat kerja serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dengan pembinaannya. Oke, demikian. Terima kasih video materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.